Masih belum bisa share, Mas? Masih disable? Udah, Nah, Coach. oh, oke. Siap. Baik, terima kasih. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Yang punya LinkedIn silakan. Kita saling connect bareng. Coach, mohon izin record, Coach. Oh, direcord ya? Sebentar. Saya nggak bisa record Baik, di baik, baik. cloud aja. Ini sudah recording ini, udah jalan ini, Om. Mantap kan? Oke. Lanjut. Ceritanya gini Mas. Oke. Baik, teman-teman sekalian, salam kenal. Saya Bembi, nama lengkap saya Babang Eko Cahyono. LinkedIn saya ini, saya lulusan Sarjana Teknik Elektro, kemudian Certified Total Quality Management, kemudian juga Certified Human Resource Professional dari Universitas Katolik Atmajaya, kemudian Certified CIMA Green Belt dari American Society of Quality, juga Certified CIMA Master Black Belt. Ini saya, dan saya di mana sekarang? Anda bisa scroll down, saya di sini. Kelihatan ini Mas Aman? Saya di sini. Saya rasain. Baik. Saya pengen survei dulu. Kira-kira di tempat Anda, apakah sudah mengimplementasikan kegiatan continuous improvement team, kerjasama kelompok untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan? Ada di sini? Ada yang mau sharing dulu? Nggak ada ya. Mas Baban, KPN kayaknya udah kan? Udah jalan kan KPN kan? Yes, Pak Merabung Sebayang. Monggo, silakan. Oke, Pak Bambang, KPN udah jalan. Ini tahun kedua lah. Oh, tahun kedua. Oke. Tujuannya untuk apa dijalankan kalau boleh tahu Pak Baban? Lebih kepada bagaimana sih dari nilai-nilai perusahaan. Salah satunya adalah kita ada sigap di poin A-nya, ada fixing. Bagaimana adanya perubahan-perubahan di perubahan teknologi, perubahan zaman, kita harus bisa ikut serta perusahaan, yang sampai nanti kita tergerus oleh perubahan-perubahan itu. Dan yang paling penting adalah ada cost profit yang perusahaan dapatkan di situ, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Baban. Pak Merabung Sebayang, ada yang mau bagi informasi? Silakan. Oke Pak, salam kenal Pak, selamat malam. Malam Pak Merabun. Oke Pak, saya sekarang kebetulan di Medco Agro. Kita juga, tapi sebelumnya di perusahaan tempat saya sebelumnya itu, saya sebelumnya di Astra sama di Providen Agro sih Pak. Kalau di Astra sendiri sih kita, kalau dulu kebetulan saya, di site kebetulan, dulu di site itu saya kebetulan, kalau kita di sana di site itu memang ada kita bentuk komite improvement. Jadi memang kita di setiap PT itu ada kita bentuk komite improvement, semua mengurusi improvement yang kita kerjakan di site itu Pak. Jadi setiap minggu, dulu sih setiap minggu kita buat seperti klinik improvement gitu. Jadi kita undang semua yang ada SS, ada QCC atau PCP itu. Setiap langkah demi langkah sih biasanya kita evaluasi Pak. Kemudian tadi memang ada beberapa yang sudah kita ikutkan juga, memang yang training untuk juri dan fasilitator begitu sih Pak. Nah, jadi di Astra sih sudah jalan. Kebetulan di tempat saya juga sekarang di Medco Agro itu memang
tiga tahun terakhir sih kita sudah jalan, Pak. Ada, tapi di Medco Agro kita memang belum seperti di Astra besar sekali. Kita hanya kita buat grup-grup PCC di site masing-masing departemen, dan biasanya setiap akhir tahun kita ada konvensi juga seperti itu, Pak. Dan memang pengalaman saya sih memang kadang-kadang hasil improvement itu masih banyak sih, ya banyak sebenarnya teman-teman kita di improvement, tapi pelaksanaannya atau aplikasinya sih yang masih jarang kita terapkan. Seperti itu sih pengalaman saya, Pak. Jadi mungkin dari sini nanti kita bisa banyak belajar gimana sepertinya biar hasil-hasil improvement dari setiap grup-grup PCC atau SS itu bisa kita aplikasikan di lapangan seperti itu. Good. Terima kasih Pak Merabun Sebayang. Ada lagi yang mau sharing dulu bagaimana keadaan perusahaan Anda menjalankan improvement? Ini Pak Irward Simatupang. Silakan Pak Irward. Oke, Coach. Yes. Saat ini di perusahaan saya sendiri sudah dalam beberapa tahun ini tidak jalan. Dan kebetulan saya dengan Pak Merabun ini satu angkatan masuk ke Astra Glostari tahun 98. Satu kampus dengan beliau di Universitas Sumatera Utara dan satu perusahaan juga ya. Ya 14 tahun. Dan saya di-hire oleh perusahaan sebelumnya sampai dengan hari ini adalah sebenarnya untuk menghidupkan CI. Karena kebetulan tahun 2004 saya pernah bawa bendera Astra Glostari dengan teman Pak Merabun, Pak Munadi, mendapat silver medal di konvensi CI internasional dihadiri oleh 33 negara. Di Bali waktu itu Pak Maruli Gultom, Presdir Astra Internasional, yang sama TP Rahmat serta Michael Daruslim mendiang, itu sangat mensupport. Pak Gulnadi juga. Ya, begitu juga Pak Joko Supriyono. Ya. Nah, ketika di perusahaan saya sekarang, Sumber Tani Agung Resource, itu sempat berjalan beberapa tahun, dapat dukungan top manajemen, tapi akhirnya mati suri, karena penyebabnya adalah yang saya cross check dengan keberhasilan Astra dulu adalah tidak dibuatnya TMOI. Dulu di Astra kita buat TMOI, Team Management of Improvement. Jadi kita direkrut dari pabrik, kebun, HRD, semua departemen. Ada organisasi sendiri yang dievaluasi dan bertanggung jawab langsung ke Pak Joko Supriyono sebagai Direktur HRD Astra. Nah, kegiatan laporan ini kita presentasikan tiap bulan. Dan seperti yang kata Pak Merabun itu 2 kali seminggu, Rabu dan Sabtu kita laksanakan coaching klinik. Jadi ada klinik ICC di masing-masing departemen. Timnya ini diberi reward, dihargain. Dan kenapa itu tidak berjalan di sini? Karena mungkin tools seperti tim itu tidak dijalankan. Nah, dan ini merupakan sebagian dari kegagalan saya yang belum bisa meyakinkan manajemen bahwa perusahaan-perusahaan hebat di dunia itu memakai CI. Bisa kita bayangkan kalau pesawat terbang, maskapai pesawat terbang tidak bisa menjalankan CI dengan baik, sudah berapa korbannya? Setiap hari bisa ditutup. Nah, bayangkan kalau di kebun itu kita bisa laksanakan CI. Dan di depan kita sekarang ini pun jadi banyak yang ada kita lihat ini melawan CI. Karena prinsip CI kan mencapai aktivitas dan efisiensi yang terus berkelanjutan. Demikian pendapat saya, Coach. Baik, terima kasih. Ini ada lagi yang angkat tangan? Itu kan termasuk 6 orang. Oke, kalau nggak ada, kita saling berbagi teman-teman sekalian ya. Baik. Salah satu kadang-kala kita sebagai founder atau kita sebagai owner, bukannya kita tidak suka kita continuous improvement, hanya saja mereka tidak tahu manfaat besarnya. Itu aja sih. Jadi edukasi itu harus terus-menerus dilakukan. Untuk kondisi perusahaan yang belum mature, mungkin perlu top down. Tema-tema top down. Kalau perusahaan sudah mature, tema-tema biasanya sudah banyak bottom up.
Kita kembali filosofi awal QCC atau gugus kendali mutu bahasa Indonesianya. Tahun 80-an itu ada sebelum ada balance scorecard dijalankan, sebelum ada KPI, sebelum ada pengukuran kinerja. Maka salah satu kendaraan untuk mencapai keunggulan bisnis adalah dihidupkan gugus kendali mutu atau QCC. Ada yang disebut dengan Skill Development Activity atau SDA. Kalau kita lihat sejarah dulu, kenapa muncul QCC itu adalah ya karena kita belum proper manajemen, banyak yang belum standar, banyak yang belum ada ukuran kinerja yang jelas, sehingga diperlukan peran aktif dari karyawan. Terus bagaimana dengan sekarang pada saat kita sudah mempunyai SOP, sudah mempunyai KPI, sudah mempunyai ukuran-ukuran kinerja yang jelas, sehingga kita tahu gap analisis mudah, mana yang aktual, mana yang perlu diimprove itu mudah. Maka kita harus bisa mengemas QCC bukan seperti awal dulu, filosofi dulu itu karena belum ada KPI, tapi lebih banyak kita akan bentuk seperti project base atau seperti task force team supaya kegiatan kita tidak terkesan menjadi nice on paper dan 80% project-project yang dilombakan sebenarnya itu mereka sudah tercapai baru dikemas rapi ditulis. Koreksi kalau saya salah. Sering banget seperti itu. Sudah melaksanakan sesuatu atau mungkin nggak pernah melaksanakan, tapi kita berusaha membuat presentasi yang aduhai. Pokoknya menang, dapat silver, dapat gold. Tapi filosofi dari manfaat dari improvement itu tidak menjadi DNA bagi seluruh karyawan. Ini mana ada lampunya? Ya, Pak Junaidi Lukman. Oh, kepleset. Jadi teman-teman sekalian, saya akan mencoba dulu untuk menunjukkan sesuatu slide. Saya bergerak supaya kita tidak terkesan nice on paper. Jujur ya, GKM QCC hasil survei saya 70% is nice on paper. Trust me. Sebenarnya tujuan melakukan improvement itu banyak. Sangat banyak. Kita tahu bahwa skill yang dibutuhkan dalam masa depan kita ini yang ada suara siapa nih? Oh, Pak Hafiz Hidayat. Nah, dah. Teman-teman sekalian, kompetensi yang dibutuhkan 2022 ada analytical thinking, active learning, creativity, teknologi, critical thinking, complex problem solving, leadership, social influence, emotional intelligence, reasoning, problem solving, ideation, system analysis, evaluation yang saya ambil dari job survei 2018, survei 4 tahun yang lalu memprediksi tahun 2022 adalah ini dan masih masuk akal. Nah, untuk mencapai kompetensi ini banyak perusahaan menyelenggarakan pelatihan itu in class. Pelatihan dalam kelas itu paling efek itu 10, paling banter, paling get, paling tinggi efek kepada kompetensi itu 20%. Sisanya menguap. Maka hindari pelatihan di kelas kalau tidak dibungkus dengan project
base atau assignment. Salah satunya untuk kendaraan. Untuk mencapai kompetensi ini adalah kegiatan namanya Continuous Improvement Team. CI Team dibentuk untuk mencapai KPI. Tim dibentuk sesuai dengan proses bisnis. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan itu kalau banyak tim-tim itu dibebaskan untuk menyelesaikan masalah. Namun banyak juga yang mengadopsi top down karena KPI-nya sudah jelas, bahkan ke level lapangan jelas. Nah, untuk mencapai kompetensi ini maka dibentuklah kegiatan CI Team. CI Team tujuannya adalah untuk meningkatkan human asset value-nya ini. Dengan kita menyelesaikan masalah bareng-bareng, maka kita bisa menaikkan kemampuan analytics kita. Dengan kita menyelesaikan masalah bareng-bareng, active learning, learning strategic, dan seterusnya. Namun ini sebagai bandulan juga, kalau kita meminta level supervisor ke bawah untuk melakukan CI, maka harusnya CI itu dilakukan oleh level director terlebih dahulu. Director akan menjadi sponsor gitu ya. Kemudian kita bentuk misalkan task force team, yuk kita bikin project level manager up, atau kalau di Astra namanya QLP, Quantum Leap Project. Tapi apapun namanya, itu adalah continuous improvement team. Apakah timnya ad hoc dibentuk atau voluntary. Nah, hal-hal yang nice on paper lagi, saya agak cepat di sini. Saya nggak terlalu teori, tapi saya ke sini dulu. Saya ambil salah satu modul. Nah, tim itu ada karena adanya masalah. Dibentuklah tim untuk menyelesaikan masalah. Penyebab masalah itu ada yang sudah diketahui, ada yang tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, ngapain capek-capek meeting atau bentuk tim? Just do it. Lakukan saja. Project manajemennya jalan. Kalau penyebab masalah tidak diketahui, maka kita perlu tim. Jadi tim itu dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang tidak diketahui. Dan hasil temuan saya, banyak CI team itu hanya menyelesaikan masalah-masalah yang sebenarnya sudah diketahui, cuma ditulis lagi, dikumpulin data, digrafikan, dibuat fishbone, kemudian fishbone-nya dibuat itu hanya menyesuaikan dengan tema. Tidak semua, tapi sebagian besar seperti itu. Ada masalah yang sudah diketahui tapi capek-capek mendokumentasikan, jadikan presentasi dan bla 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 lainnya. Tujuan dari tim yang dibentuk adalah tidak diketahui. Penyebab masalah diketahui. Nah, di dalam menganalisa pola masalah, rekan-rekan sekalian, masalah yang terjadi di kebun kita, di PKS, apakah di area plantation? Ya, Ibu. Oh, kepleset mikrofonnya. Masalah itu ada 3 jenis. 1, masalah sehari-hari. 2, masalah berulang. 3, sekali tetapi menimbulkan kerugian besar. Jadi ada 3 jenis masalah nih. Ada masalah sehari-hari, ada masalah yang berulang, ada, ya Bapak. Siapakah ini? Oh, kepleset mikrofonnya. Oke. Jadi ini masalah Bapak dan Bapak rekan sekalian. Masalah dibagi menjadi 3. Masalah sehari-hari, masalah berulang sekali tapi menimbulkan kerugian besar. Kalau masalah sehari-hari, jika penyebabnya itu diketahui, maka langkahnya adalah hanya kembali ke SOP saja,
Gak usah ruwet-ruwet, gak usah meeting sana, meeting sini, apalagi menggambar Fishbone yang berlama-lama. For what? Kalau penyebab masalahnya sudah diketahui, just back to SOP, balik ke IK, balik ke WI, cek apakah WI-nya itu sudah benar. Atau mungkin WI-nya yang tidak dilakukan. Jadi kembalikan kepada standar kerja. Kalau penyebab masalahnya sudah diketahui. Kalau ada penyebab masalah tidak diketahui, maka diperlukan alat bantu namanya YY analysis. Atau kalau masalahnya terlalu kompleks, maka dibutuhkanlah Fishbone. Saya juga kritis di sini. Banyak teman-teman pakai Fishbone. Seluruh proses bisnis pakai 4M 1E. Boleh katakan sudah tersesat. Nanti saya membahas. Jika masalah berulang namun penyebab masalah tidak diketahui, maka masalah berulang berarti rumit. Kalau rumit kita bentuk tim. Nah, tim itu menggunakan kerangka namanya PDCA. 8 langkah, 7 alat disebut dengan PDCA Delta. Kalau ada masalah yang sekali menimbulkan kerugian besar, misalkan kilang, kebakaran, kena petir, jeder, meledak. Meledak, kita tahu kenapa kilang meledak, karena kesambar petir. Kenapa kesambar petir? Karena alat penangkalnya tidak cukup untuk mengalirkan petir yang dahsyat sehingga membakar tangki. Kita sudah tahu jawabannya. Kalau sudah tahu jawabannya, nggak usah pakai PDCA lagi. Tetapi kalau tidak diketahui, Anda gunakan PDCA. Kalau perusahaan Amerika afiliasinya memakai Six Sigma, mereka pakai namanya DMAIC atau DMAIC. Kalau perusahaan Jepang, apalagi Astra, notabene kiblatnya Toyota atau Jepang, maka Jepang suka sama PDCA. Tergantung Anda bekerja di mana. Kalau Anda bekerja di perusahaan Amerika, pakai DMAIC. Kalau perusahaan yang afiliasinya Jepang atau Asia Timur, pakai PDCA. Kalau sekali tetapi menimbulkan kerugian besar, maka Anda cukup menggunakan project management. Nggak perlu pakai PDCA. Apa itu project management? Kalau pernah belajar di PMI Institute atau pernah ngambil sertifikasi PMP, project management kan dimulai dengan project initiation, planning, execution, monitoring, ditutup dengan kontrol. Initiation, planning, execution, monitoring, control. Project management. Nah, saya cuma menitik beratkan tujuan dari continuous improvement adalah ada 3 besar tujuannya. 1, meningkatkan people. 2, meningkatkan proses. Dan meningkatkan teknologi. People, proses, teknologi. Kan gitu aja. Untuk mencapai bisnis yang bagus, maka perbaiki orang, perbaiki proses, dan perbaiki teknologi. Ini yang sering, kenapa saya bolak-balik banyak proyek itu yang nice on paper. Masalahnya sudah tahu, didokumentasikan, dihiasi, dan sebagainya. Hati-hati terjebak dengan non-substansi. Sebuah masalah pasti terdiri dari mesin, metode, material. Ini kalau di pabrik, kalau di PKS cocok. Kalau di PKS cocok. Yuk kita ambil, saya akan cepat. Saya akan ambil, karena waktu terbatas kita akan banyak diskusi. Saya ambil, ini panjang slide-nya. Oke, sebentar. Nah, teman-teman sekalian, saya akan tanya kepada Anda nih. Andai kan Anda ketemu dengan singa saat jalan di kebun sawit.
kira-kira Anda diberikan opsi senjata. Senjata pertama adalah granat. 2, raket nyamuk. 3, pistol. 4, pisau dapur. 5, ranting. Jawab di menit chat. Kira-kira pilih mana senjata Anda untuk menghadapi sang singa? Yuk. Jawab di menit chat. Granat. Jawab di menit chat saja, Pak. Ada kayu, ada ranting, ada pisau, ada granat, macam-macam. Saya ke Pak Baban ini. Pak Baban, kok bisa Bapak ketemu singa pakai ranting? Ada penjelasannya? Silakan Pak Baban. Penjelasannya gini, kita tidak mau membunuh binatangnya, tapi kita lebih kepada memanfaatkan yang ada di lokasi, Pak. Nggak mungkin dalam kondisi itu ada granat, ada pisau, ada pistol, ada raket nyamuk. Yang ada cuma ranting di situ. Itu sih, Coach. Saya koreksi Pak Baban. Bapak dikasih gratis Pak, suruh milih. Ada semua ini bahannya. Yuk. Oke, kalau suruh milih ya tetap saya ranting sih. Ranting, oke. Pak Agus Tiadi, kenapa pilih granat Pak Agus? Monggo. Ayo. Pak Agus Tiadi. Oke Pak, kalau saya pilih granat Mm-mm. karena dalam kondisi situasi di hutan dengan Iya. kondisi hewan singa yang sangat brilian, sangat liar kan gitu Pak. Uh-uh. Sebagai manusia kalau misalnya dikasih option dari pilihan 4 tadi Nggih. untuk menyelamatkan diri kita ya paling lebih cepat untuk menyelamatkan diri Pak ya saya pilih granat. Otomatis ya dalam sisi aspek kita tadi konteksnya untuk menyelamatkan diri. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus Tiadi. Teman-teman sekalian, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Lesson learn-nya di sini adalah ketika sang singa ini adalah singa jinak, tidak pernah makan daging, keluar dari sirkus dan sangat jinak, maka tidak perlu Anda pisau, raket nyamuk, pistol, granat, mungkin cukup ranting. Namun jika singanya tiba-tiba ini seorang yang sangat ganas, lompatannya sampai dengan 10 meter sekali lompat gitu, maka mungkin pistol adalah jalan terbaik. Kalau pisau keterkam duluan. Jadi yang perlu kita pelajari di sini adalah sang singa ini adalah masalah. Sang singa ini adalah masalah. Alat adalah alat bantu kita. Maka untuk menyelesaikan masalah, kita harus bisa memilih alat bantu yang tepat. Alat bantu yang tepat. Di dalam konsep problem solving of problem, ada kalanya kita perlu alat canggih, ada kalanya kita tidak perlu alat canggih. Tergantung dengan si masalah itu sendiri, si singa ini. Ada kegiatan continuous improvement, dia terjebak sama tools teman-teman sekalian. Apapun masalah, root cause analysis pakai Fishbone. Titik. Saya nggak tahu teman Anda apakah mewajibkan pakai Fishbone atau tidak. Tapi kalau Anda mewajibkan, kembalilah ke jalan yang benar. Ceritanya seperti itu. Banyak tools, bukan hanya Fishbone untuk menyelesaikan masalah. Fishbone atau diagram tulang ikan digunakan jika masalahnya banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau cuma satu faktor, membuat Fishbone akan berlama-lama untuk menentukan akar penyebab masalah. Gitu teman-teman sekalian. Kemudian di Fishbone lagi yang saya cermati highlight-nya. Kalau di dalam kita melakukan problem solving, ada kalanya Fishbone hanya dilakukan di CI team. Padahal
Perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan continuous improvement menjadi DNA, apapun masalah selalu konsepnya pakai Fishbone, atau kalau masalahnya tidak terlalu kompleks nggak usah pakai Fishbone, cukup why analysis enough. Tujuannya adalah masalah terselesaikan dan menjamin tidak akan terulang kembali. Untuk Fishbone area production, jika Anda seorang manajer produksi, maka Anda bisa menggunakan 8M ini. Ada management problem, material, method, mesin, maintenance, mother nature, measurement, manpower sebagai faktor-faktor isu atau masalah di area produksi. Jika Anda seorang marketing, Anda gunakan place, price, product, promotion, people, proses, physical evidence. Pakai 7P, 7P ini ilmunya marketing. Kalau nggak salah Keller namanya. Kalau service, perhotelan, hospital, pelayanan, sifatnya yang services termasuk human resource, HR kan service. Ini kok ada project HR kok pakai 4M1E. Ada itu, akhirnya tersesat. Akar penyebab hanya nice on paper, tidak terselesaikan. Untuk service, maka Anda bisa gunakan supplier surrounding system skill safety. Kalau untuk improvement di project, perusahaan seperti pembangunan jalan tol, pembangunan gedung, pembangunan yang sifatnya membangun, maka Anda bisa gunakan disiplinnya dari project management. Ada planning, ada management, ada handover, ada preparation, ada purchase, ada installation, ada R&D, ada supplier. Tidak perlu seluruh ranting, boleh 2, boleh 3, yang penting relevan. Yang penting relevan. Dan lain-lain, saya cukupkan, kita banyak ngobrol saja. Mohon maaf saya belak-belakan. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Aman. Monggo. Pak Aman, ada di sini? Atau sudah meninggalkan diri Pak Aman? Kalau nggak ada, silakan monggo Bapak sekalian. Ada yang mau bertanya atau mau berbagi inspirasi, silakan. Ada? Agus. Halo Silakan Pak. Pak. Ya, silakan Pak Agus. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat Ye. malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama saya terkesan lah tadi dari penjelasan Pak Bambi ya terkait continuous improvement Pak ya. Tadi saya lihat di slide juga 22 Pak ya, ada terkait dengan leadership dan juga impact sosial Pak ya. Yang mana tuh? Yang kedua Pak, yang pertama tadi itu Pak. Yang peramalan 2018 2022 itu Pak. Oh, sebentar saya share ya. Yang inikah? Inikah? Bentar, saya balik Ya, Pak. ke depan. Silakan. Ini ya. Sebelumnya Pak. Ya, silakan. Lagi Pak, slide nomor 2 tadi Pak. Nah, Nomor iya 2. betul ini Pak. Iya. Ya ini Pak. Yuk. Nah. Table comparing skill demand 2018-2022 kan gitu Pak. Saya Ya, ngeliat 4 yang tahun. dari trending 2022 itu Pak. Putus-putus Mas, bisa diulangi? Putus-putus Mas. Untuk influence Pak. Oke, dengan trend 2 Pak. Untuk yang leadership dan social influence. Ya, gimana?
Putus-putus. Jadinya di dalam kita melakukan tadi continuous improvement, kan otomatis juga ada peran serta pendukung dari Mohon maaf Pak Agus, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Mohon maaf Pak Agus, saya tidak bisa pimpinan lah, ya mencerna. kan? Seperti itu. Saya sangat terkesan yang di Astra Agro dulu Pak ya, 2000. Halo Pak, Nah, terdengar Pak? tadi saya nggak clear sama sekali. Coba ulangi lagi. Oh ya, terdengar ini Pak sekarang Pak Bendi. Oke, silakan. Oke. Terkait dengan trending 2022 itu Pak untuk leadership dan social influence Pak ya. Jadi kan pertanyaan saya dalam continuous improvement seberapa besar faktor dari pimpinan ya kan untuk mengimplementasikan terkait dengan continuous improvement. Karena Halo. apapun plan yang lakukan dalam continuous improvement di top level Pak, yang paling tertinggi kan gitu. Nah, tadi saya menyimak terkait dengan Pak Edward dulu 2004 pernah di Astra Agro itu berjalan kan gitu Pak. Itu kan dengan membentuk suatu tim tertentu untuk menjalankan visi atau tujuan dari continuous improvement. Nah, terkait dengan leadership itu mohon penjelasan Pak seberapa kuat terkait dengan leadership dalam pencapaian goal terkait dengan continuous improvement Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Mohon izin Coach untuk pertanyaan seperti disamakan di awal kita di sesi setelah materi aja Coach. Oh ya, ini sudah selesai Mas Aman. Tadi saya panggil Mas Aman. Oh, sorry, ke belakang tadi. Oh ya, silakan. Ini sudah selesai. Kita banyak diskusi aja. Siap. Assalamualaikum. Saya jawab dulu ya. Sebentar Pak Bu, tadi. ada satu-satu dulu. Lewat chat dulu. Pak Agus dulu Pak. Halo. Baik, saya jawab Pak Aman. Pak Aman agak kesulit. Pak Aman di mana Pak Aman? Lanjut Coach, yang punya Pak Agus dulu. Suaranya Pak Aman, suara Pak Aman putus-putus juga kan? Halo Coach. Iya, halo. Oh, maaf, sinyalnya kurang bagus. Lanjut yang punya Pak Agus dulu, Coach. Oke, siap. Sejauh mana faktornya? Leadership sangat tinggi. Ya, sangat tinggi banget. Nah, pertanyaannya kan begini. Semua bermulai dari visi dan misi perusahaan. Siapapun pemimpinnya biasanya akan ngikut visi dan misi perusahaan. Kemudian visi dan misi akan diterjemahkan dengan bisnis strategi. Salah satu kegiatan bisnis strategi adalah implementasi continuous improvement. Implementasi continuous improvement itu akan banyak metodologinya, nggak cuman QCC atau QLP, banyak. Continuous improvement bisa juga memakai Kaizen Blitz atau bisa memakai TPM, Total Productive Maintenance, dan sebagainya. Jadi leadership itu adalah sangat krusial pada saat visi dan misi jelas, strategic planningnya perusahaan jelas, diterjemahkan ke dalam strategi map dan ditranslate ke dalam inisiatifnya secara jelas. Semoga menjawab Mas Agus. Thank you. Mungkin yang bagus. Mungkin Pak Agus pasti bertanya-tanya lagi. Gimana kadang-kala begini teman-teman sekalian. Kalau ada perusahaan yang tidak mau menjalankan continuous improvement, berarti kan perusahaan itu diamini oleh pemegang duit, founder, ya wis gak usah continuous improvement gini-gini aja. Gak untung gak apa-apa, paling juga 5 tahun perusahaan ini saya jual. Apakah seperti itu?
Nah, kalau seperti itu ya Anda jangan lama-lama di situ. Betul Pak Aman ya? Ya, Betul, Coach. semua resign pada waktunya ya. Terima kasih. Oke, Pak Agus. Apakah sudah cukup tadi penjelasan dari Coach Bambi? Pak Agus. Ada juga begini Pak Aman, saya tambahin. Ada yang Siapa aduh, cukup putus cintaku. leadership memang sangat penjalanan continuous improvement cukup. Oke. Ya. Nah, ada kalanya memang gini, kalau Anda seorang pejuang militan yang murni, Anda buat itu kegiatan improvement tapi nggak usah jualan bungkusnya. Nggak usah jualan ini lo QCC, ini lo QLP, ini lo Sajadah System, ini lo Six Sigma, ini lo Kaizen. Nggak usah sebutin jargon-jargon itu, tapi lakukan secara tim, gunakan PDCA dan gunakan alat-alat bantu yang sesuai. Kemudian setelah berhasil bungkus dan paparkan. Mungkin tidak usah dipaparkan, biarlah mereka memahami. Itu kok bagus ya, pasti mereka akan tanya kan, itu kebun itu kok bagus ya, ditanya lagi. Misalkan kebunnya ini kebunnya Pak Sebayang gitu. Pak Sebayang kamu kok kebunnya kok bagus ya gitu. Oh iya Pak, mohon izin saya presentasi boleh? Suaranya jadi balapan nih. Udah, nggak ada suara lagi? Oke. Oh, di Pak. Oke. Baik. Ada kalanya begitu Pak Aman, pada waktu kita itu punya kekuatan militan, direksi nggak support, GM nggak support, para manajer pengen melakukan kegiatan improvement, kita lakukan, nggak usah dijual bungkusnya, tapi jual hasilnya. Jual hasilnya begini, baru kemudian pasti tanya, loh itu kenapa kebunmu bagus Pak Sebayang? Gini Pak, kita lakukan namanya continuous improvement. Saya bentuk tim-tim kecil. Mandor 1 itu akan memimpin project team. Ada juga kerani-kerani Pak, kita didik, kita latih. Mohon izin Pak, apakah Bapak mau melihat ke lapangan bersama saya? Oh iya, lihat di lapangan. Real, kemudian mungkin diberikan presentasi singkat. Ini Pak, kita pakai begini Pak, kita lakukan analisa masalah berdasarkan KPI yang merah-merah di kebun saya Pak. KPI merah ini kita translate lagi menjadi anak-anaknya KPI. Nah setelah kita translate menjadi anak-anaknya KPI, kita bikin prioritas. Ternyata ada KPI-nya, saya punya KPI misalkan contoh restan. Dari restan ini penyebabnya ada 5 Pak, ada 5 KPI sebagai penyebab. Kita paritukan, kemudian kita edukasi mereka menggunakan tools-tools yang sesuai. Kalau bisa tools sederhana saja, nggak perlu pakai laptop, nggak perlu pakai komputer, nggak perlu pakai grafik-grafik yang mungkin akan membuat susah implementasi di lapangan di kebun gitu ya. Yang penting tunjukkan hasilnya dan ceritakan saja kita menggunakan tim improvement, PDCA, 8 langkah, 7 alat, kita gunakan grafik. Mungkin grafiknya kalau teman-teman yang kreatif, saya pernah ke satu kebun di Sumatera Utara gitu ya, Utara. Grafik-grafik itu digambar pakai krayon, Mas. Ya, pakai krayon, pokoknya nggak ada komputer sama sekali. Luar biasa gitu. Bikin Pareto, grafiknya diwarnain, pencapaian mingguannya itu kelihatan pakai krayon. Kalau kayak spidol kan susah ngapusnya. Jadi mereka pakai bukan krayon sih, kapur warna-warni itu loh. Jadi hati-hati improvement, jangan terjebak tools gara-gara nggak ada komputer nggak jalan ya. Jalankan konsepnya, jadikan mindset. Itu Pak Amran, Pak Arma, Pak Aman, mungkin kembali ke teman-teman yang bertanya tadi, ada satu. Siap Coach. Memang itu yang sering ditemui. Jadi terkadang ketika kita akan menjalankan CI dari atasnya kurang support Coach. Ya, alasannya apa biasanya Mas? Alasannya mereka buang-buang waktu?
Kalau dari atasnya sih balik lagi coach, apakah CI itu dapat segera mungkin meningkatkan produksi? Biasanya seperti itu coach. Karena kalau kita bicara CI dan sebagainya kan bisa ada sesuatu yang ingin dihasilkan. Sedangkan manajemen balik lagi ingin melihatnya lebih real langsung pada produk. Dampaknya apa sih terhadap produksi seperti itu? Oke. Mungkin jangan bungkus, tanyakan lagi. Apakah Pak, mohon petunjuk, kira-kira metodologi apa ya supaya membuat kita mencapai hasil dengan peningkatan kompetensi karyawan bersamaan? Coba tanyakan Pak Aman. Adakah metodenya? Dah. Siap. Nah, kadang-kadang mereka akan gini. Nah, mungkin begini, saya khawatirnya begini nih. Kita itu bikin tim mewajibkan meeting mingguan, ngabisin waktu. Takutnya itu saya. Takutnya itu. Dan menyelesaikan masalah yang sudah diketahui sebenarnya Pak Man. Ngapain lu meeting masalah yang sudah ketahui? Buang-buang waktu aja. Bener, memang bener itu kalau ada orang gitu. Meeting itu diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang belum jelas. Sepakat Pak Aman? Sepakat. Ya, thank you. Karena itu memang real. Banyak saya temui kadang-kadang masalah prestan buah dan sebagainya meeting sampai malam. Masalahnya juga udah tahu apa masalahnya apa. Jalan rusak, hujan dan sebagainya. Tapi tetap aja meeting jam 2, 3 pagi udah apel pagi lagi. Seperti itu coach. Ya mudah-mudahan kita kembali kepada standar yang ada gitu aja Pak Aman. Siap. Oke, rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya silahkan. Monggo. Sebutkan. Saya belak-belakan aja Pak Aman ya. Siap. Ya gitulah teman-teman sekalian. Terima kasih sudah add saya LinkedIn. Thank you very much. Wah, ada 2 orang nih, siapa namanya ini? Pak Damara Wisnu, Pak Merabun Sebayang. Wah. Pak Merabun saya save ya. Thank you Pak Merabun. Nanti kalau ada lowongan tempat saya, siapa tahu bisa masuk. Aduh, itu kayak tujuannya. Iya kan? Loh, mumpung saya di HR corporate kan? Siap. Ya, thank you, monggo. Coach, ada pertanyaan nih, Coach. Silakan, Om. Izin dari beberapa hasil CI di tempat saya terdahulu, ini dari Pak Bendra, menimbulkan beberapa masalah lainnya, Coach. Gimana? Sorry. Dari beberapa hasil CI, continuous improvement di tempat saya terdahulu ternyata menimbulkan beberapa masalah lain. Misalnya modifikasi mesin XYZ untuk meningkatkan productivity. Terus? Mesin telah dimodifikasi, productivity naik, namun timbul masalah yaitu mesin tersebut masih mempunyai stok inventory spare part, yang mana hasilnya spare part tersebut tidak bisa digunakan. Itu gimana, Coach? Jadi setelah CI ternyata ada masalah timbul lagi, yang baru lagi. Saya punya mobil saya rubah gardannya. Jadi gardan yang ukuran 10 cm tak rubah menjadi 20 cm. Akhirnya yang di pasaran yang aslinya tidak bisa dipasang, jadilah menjadi dead stock. Gara-gara Anda kok tega-teganya melakukan modifikasi. Apalagi kanibalisme itu sangat dilarang kalau industri yang sudah ini. Biasanya kanibalisme itu muncul gara-gara spare part nggak datang-datang, akhirnya diakal-akalin. Nah setelah jadi dibalikin lagi nggak bisa, gitu Pak Aman. Nah sebenarnya makanya di situ perlunya peran pemimpin leadership untuk memfasilitasi bahwa improvement itu harusnya memberikan manfaat secara holistik, bukan secara silo gitu ya. Ini biasanya ya Kak, dia ada dead stock karena Pak Anda tega-teganya merubah modifikasi gitu Pak Ahmad. Nah harusnya pada saat melakukan improvement action plan itu sudah dianalisa. Saya melakukan perubahan begini adalah risikonya adalah inventory yang sudah dibeli itu tidak akan terpakai lagi karena sudah nggak pas
lubangnya itu awalnya 10 cm, sekarang lubangnya sudah 20 cm. Sedangkan spare part yang di sini itu 10 cm. Akhirnya gara-gara dimodifikasi makin besar, jadi barang yang ada di stok tidak bisa dipakai lagi. Gitu. Apalagi itu yang dikenanya di PKS ya, Pak Aman, pabrik kelapa sawit, modifikasi banyak modifikasi, bahkan housingnya modifikasi, akhirnya stok spare partnya jadi tidak nggak terpakai karena tega Anda untuk merubah desain. Merubah desain impact-nya adalah terjadinya dead stock. Silakan, Mas. Oke, thank you coach. Itu memang tidak bisa dipungkiri, apalagi kalau di PKS sangat berbahaya sekali. Oh Spare iya, part itu harus ada safety stoknya. Karena kalau udah rusak spare part pasal tidak ada ya 1. udah. Pasal 1 Maman, jangan pernah mau kanibal. Siap. Yang dipegang ya teman-teman planters ya. Jangan kanibal. Hari ini kanibal yang nanggung dosa adalah keturunan Anda. Nanti Anda sudah enak aja kan Anda pergi dari perusahaan itu kan, meninggalkan jejak kanibalisme kan. Siap. Lanjut Pak Aman, silakan. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin Ada yang bertanya tadi silahkan. Ibu siapa tadi ya? Ibu Gusri. Monggo Bu Sri. Silakan. Bu Gusri. Mohon maaf Ibu Gusti. Oh, Bu Bu Gusti. Gusti. Monggo Bu Gusti. Nggih. Karena dari dosen Politeknik Hasnur yang juga Oke. masih tugas ngajar. Coach, salam kenal. Sama-sama. Makasih share ilmunya. Kalau bisa minta PPT-nya ya. Iya. Pertanyaannya begini. Mm-mm. Begini Coach, saya tidak memiliki masalah. Yes, terus? Namun saya hanya ingin bertanya, Mm-mm. gimana tips atau apa ya namanya? Tips atau langkah awal atau yang paling urgent yang harus urgent atau penting yang harus dimiliki oleh seorang leader atau pemimpin itu dalam menjalin suatu hubungan kerjasama dengan stakeholder, beberapa stakeholder gitu. Contohnya misalnya kita mau kerjasama dengan Agrinusa. Kebetulan prodi saya itu di program studi budidaya tanaman perkebunan yang stakeholdernya itu kami adalah PT Hasnur Citra Terpadu Sawit gitu ya. Kemudian prodi kita itu memiliki visi misi. Artinya pengembangan yang ingin dikembangkan adalah pohon industri kelapa sawit dan karet. Tapi lebih ke perusahaan yang ada kita ini stakeholdernya satu-satunya itu adalah PT Hasnur Citra Terpadu yang mana di sana ada mulai pembibitan sampai dengan pabriknya di sana begitu. Jadi dalam menjalin suatu hubungan kerjasama dengan sebuah perusahaan stakeholder yang lain sebagai leader itu gimana tipsnya? Langkah-langkah awal yang disiapkan oleh kami untuk menjalin suatu hubungan kerjasama. Terima kasih. Sama-sama. Coach, ini mau di-cut atau gimana? Karena sepertinya di luar topik nih. Iya, ini kayaknya saya simpen japri saya aja ya, Bu. Saya nanti nomor teleponnya minta ke Mas Aman. Enggak apa, WA saya. Thank you. Oke, terima kasih. Sama, karena di luar topik ya, Bu ya. Karena kita bicara continuous improvement. Yuk. Mohon maaf, terima kasih Coach. Oke, terima kasih Bu Gusti. Oke, ada Pak Abu Khair.
Bagaimana Pertanyaannya- tips dan strategi CI yang tepat saat kondisi serba terbatas? Serba terbatas maksudnya gimana Mas Abu Khair? Bisa open mic saja cerita, monggo. Pak Bukhair, silahkan. Ya. Halo, selamat malam, Pak. Yes, Pak Malam. Abu Khair. Heeh. Dari mana, Salam Pak? kenal, Pak. Yes, Mas Abu. Saya dari Sulawesi Tenggara, Oke. Indonesia Timur. Wah, udah malam ini. Sudah hampir Jam jam 11. 10, Coach. Ya 10 ya. Iya, jam 10 sekarang. Monggo. Ya, jam 10. Nah, mungkin gini, Coach. Dalam suatu keterbatasan perusahaan, kan kita juga ada beberapa hal yang menurut pandangan agronomis itu kadangkala berseberangan dengan finance. Oke. Kita secara agronomis sepertinya contohnya lah kita membutuhkan pupuk agar tumbuhan itu bagus di kebun. Oke. Sedangkan di finance dia pasti pupuk mahal, sekarang dikurangi saja. Mungkin tahun ini kita 50% gitu. Secara agronomis kita kalau mau mendapatkan hasil yang optimal, yang maksimal itu kan kita butuh juga pemupukan. Ya mungkin ada strategi-strategi yang lain, penggantian pupuk dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kiat-kiat kita untuk menjelaskan kepada stakeholder ataupun kepada owner saat kita membutuhkan betul-betul pemupukan tersebut atau hal yang bisa kita lakukan di lapangan, tetapi dari segi tim finance itu ada kendala-kendala tertentu gitu, mungkin masalah keuangan atau masalah pembelian ataukah masalah yang lain gitu. Berarti ini tanyakan strategi melakukan continuous improvement. Ya, kalau continuous improvement-nya saya kira kita bisa melakukan sendiri di lapangan. Tetapi kan tidak semua hal yang kita lakukan itu kan pasti membutuhkan dukungan juga, membutuhkan dukungan baik itu keuangan, baik itu bahan maupun juga yang lainnya. Bagaimana kita cara menjelaskan bahwa kita di lapangan bisa nih melakukan improvement, melakukan continuous improvement di lapangan. Sebagai contoh penggantian pupuk dengan dari anorganik ke organik gitu kan. Tapi itu ada sesuatu yang nanti membutuhkan membutuhkan satu dukungan daripada pimpinan gitu. Kalau tadi kan mungkin ceritanya bahwa kita sudah bisa melakukan continuous improvement sendiri di lapangan, nanti pimpinan akan melihat. Tetapi kalau ini kita bisa melakukan di lapangan, tetapi ada poin-poin yang membutuhkan lagi dukungan daripada pimpinan di atas gitu, Pak. Oh, baik. Saya coba menjawab, tapi ini tidak tahu secara matematis ya, tidak bisa matematis, tergantung kondisinya apa yang diharapin di sana. Tapi yang jelas secara praktisnya adalah lakukan pilot project dulu, tunjukkan small project, kemudian berikan presentasi bahwa terjadi perubahan. Kalau tidak bisa dilakukan pilot project, maka kumpulkan data eksternal, pakai data jurnal atau data penelitian di luar, dan lakukan improvement. Saya rasa itu, dan diperlukan communication skill yang baik Anda untuk menginfluence dari atasan Anda. Terus saya koreksi tadi, kalau misalkan kita sudah tahu penyebabnya apa, maka itu adalah project management ya. Misalkan menurunkan biaya dari mengganti pupuk organik dari pupuk anorganik menjadi organik. Itu bukan improvement. Rekan-rekan. Sudah tahu kan caranya kan? Betul Paman ya? Kalau sudah caranya, kalau tahu caranya itu berarti itu adalah project management, Mas. Berarti adalah kalau project management, project initiation dan planningnya itu yang dijual. Kan initiation, planning, execution, monitoring, kontrol, kan itu. Jangan pakai PDCA lo ya.
Masalah sudah tahu pakai PDCA, nanti gotak-gatuk. Ya, thank you. Ya, nggak nyambung lagi, Coach. Nah iya, ini masalah sudah tahu kok dimasuk-masukin, tak pakai PDCA, pakai Fishbone. Alah, sesat, ya kan? Betul Pak Aman ya? Betul, Coach. Karena masalahnya sudah diketahui. Nah iya. Mungkin dari saya, Coach, buat teman-teman juga terkait dengan CI. Monggo. Sebenarnya yang apakah ada kriteria khusus ketika kita akan menjalani CI itu kan harus ada leadernya, Coach. Oh, oke. Nah, Gini. apakah mungkin Banyak manajer metode, bisa ASCAP atau gimana? Gini, banyak metode, tapi yang tepat itu adalah kalau di kebun sama di manufacture, culture-nya beda. Di kebun itu culture-nya hierarki, clan culture. Hierarki, clan culture. Command and control. Beda sama pabrik. Kalau di pabrik brainstorming, bla bla bla, kolaboratif, ini bisa. Di kebun, sepengalamannya saya dan sejauh saya pelajari dari budaya planter, budaya kebun, sifatnya adalah kalau kita bicara budaya itu ada 4 teman-teman. 1 market culture, 2 adhokrasi, 3 clan culture, 4 hierarki. Untuk perusahaan kebun, culture-nya itu hierarki. Kalau sama clan, kalau hierarki clan biasanya komen dan kontrol. Nah, kalau komen kontrol supaya tidak bertabrakan dengan budaya kebun, maka dilakukanlah namanya standarisasi SOP, kemudian tema-tema improvement diturunkan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Gitu Pak Man. Sehingga dukungan dari atas, Pak manajer masalah besarnya apa? Misalkan contoh tentang apa namanya? Misalkan rotasi panen, masalahnya rotasi panen kan gitu kan. Panen. Nah, apa-apa. Nanti jalan. Kalau jalan di setup berarti dia. Mohon untuk di-mute. Pak Blasius. Udah. Sekali lagi teman-teman. Jangan mengembangkan budaya adhokrasi atau market di kebun. Budaya adhokrasi market contohnya ada di mana? Otomotif company, electronic company. Apalagi? Itu budaya market sama adhokrasi. Kualitas di drive oleh market. Kebun kebanyakan B2B. Business to business. Bicara bisnis kemudian dia berupa dengan dukungan tantangan alam serta manpower yang pendidikannya 99%. Iya kan? Dari 10.000 karyawan yang sarjana mungkin 1% atau 2% Pak Aman. Betul Pak Aman? Betul, Coach. Benar sekali, Coach. Saya berbagi, Pak, berbagi. Jangan menabrakkan budaya yang tidak tepat di dalam planter. Bubar jalan Anda semua. Budaya otomotif di copy paste di kebun, bubar Mas. Kacaunya adalah Pak Sebayang punya kebun dibeli oleh pengusaha otomotif, budaya otomotif ditanamkan di situ, bubar jalan itu. Betul, Coach. Betul, Pak Wimri. Setuju. Oke, yang setuju kerasnya saya bilang kayak gitu, coba berapa orang yang di chat ini? Perlu dikasih edukasi, Coach. Ya, ini budayanya nggak pas, dikawinkan di kebun, modar semuanya.
Kalau budaya kebun sifatnya komen kontrol, jalankan instruksi di bawah. Kalau ada masalah jalin komunikasi, proyeknya top down. Aku pengen misalkan contoh rotasi panen. Aku pengen rotasi panen sesuai. Aku pengen buah restan misalkan 0, misalnya gitu. Ya sudah, untuk mencari buah restan dideskripsikan langkah-langkahnya secara jelas. Top down, lakukan audit, apalagi di kebun sifatnya manual, bukan pakai robot, bukan pakai mesin, semuanya pakai rata-rata pakai manusia, dodos pakai manusia, masih pakai manusia kan Pak Aman? Dodos manusia. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, budaya apa yang tepat tadi? Komen, kontrol, hierarki, klannya diperkuat, fokus kepada efisiensi dan cost competitiveness. Efisiensi terus, cost, komen kontrol, supaya komen kontrol jalan, communication dari atas bawah harus jelas. Komandonya harus jelas. Berbeda dengan otomotif, berbeda dengan elektronik. Kalau elektronik, dunia innovation Anda pakai hierarki sama klan, bubar itu elektronik. Coach. Bubar itu Mas. Balik lagi. Oke, fishbone lah. Kalau budaya di elektronik, sebenarnya CI itu berangkatnya dari dunia otomotif sama elektronik teman-teman sekalian. Budayanya di sana adalah budaya adhokrasi sama market. Adhokrasi itu gini, yes, saya bisa, ini saya bebas. Kebebasan itu diperlukan untuk mereka yang berada di dunia produksi handphone, produksi fashion, produksi tekstil, produksi elektronik, menuntut inovasinya tidak henti. Lah kalau di sawit inovasi tidak hentinya, inovasi apa Mas Aman? Betul ya? Betul sekali Coach. Gitu aja. Kalau Anda pengen mendalami budaya, ada 4 golongan budaya. Tak ulangi. Untuk perusahaan startup, biasanya dia pakai adhokrasi culture. Saling percaya satu sama lain, bahkan hidup susah sama-sama. Kemudian pokoknya adhokrasi lah ya. Kedua, setelah adhokrasi, maka perusahaan mulai saling akrab satu sama lain. Mereka berubah menjadi clan culture. Kemudian hierarki culture, lanjut kemudian market culture. Ada 4 ya. Adhokrasi, clan, market, dan hierarki. Ada 4. 4 tipe budaya ini harus kita Anda petakan. Tetapi kita nggak usah capek-capek. Pokoknya tambang, sawit, karet, jagung, plantation, yang dimana tidak ada jam kerja, nggak ada fingerprint di lapangan. Emang ada sawit fingerprint, masuk bangun jam 5 pagi finger, kan nggak ada kan Pak Aman? Nggak ada Coach. Nggak ada. Bebas jam kerja, pokoknya adalah nggak ada buah restan. Kan gitu aja kan? Nggak ada buah restan, rotasi panen patuh. Wes, itu aja. Kalau Anda ingin mendalami, ingat 4 budaya. Anda ketikkan ajarannya dari Cameron Quinn. CAMERON, Cameron Quinn. Profesor Cameron Quinn, Organization Culture Assessment Instrument, disebut dengan OCAI. Ketikkan e-booknya namanya OCAI, Organization Culture Assessment Instrument. Thank you. Oke, thank you Coach. Sangat menarik. Itu yang jadi realita dan saat ini. Banyak perusahaan-perusahaan sawit sekarang di take over sama yang basicnya bukan sawit. Jadi agak kurang support ketika kita akan melakukan CI dari topnya. Oke, rekan-rekan, ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Diskusinya semakin menarik ini. Halo. Aman. Lanjut, Pak. Oke, Pak.
Bambi. Mungkin ini Pak, saya mungkin minta trik-trik atau saran. Jadi selama ini sih dalam pelaksanaan continuous improvement di lapangan, sebagian teman-teman di lapangan itu merasa bahwa itu adalah beban untuk, maksudnya dia merasa beban karena kita memang kadang-kadang dijadikan target Pak. Jadi misalkan target harus ada 1 judul dalam setiap semester seperti itu. Jadi dalam mencari apa yang mau dikerjakan, misalkan dari mulai penulisan akar permasalahan, tulang ikan segala macam, memang kadang-kadang belum ada yang mandu seperti itu sih Pak. Jadi untuk menjadikan continuous improvement ini sebagai budaya sebenarnya masih sangat sulit sih di kita seperti itu. Jadi mungkin ada trik-trik Pak sehingga dalam pelaksanaan continuous improvement di lapangan itu sebagian karyawan itu merasa itu bukan beban, jadi memang senang-senang aja melakukan improvement seperti itu sih Pak. Jadi permasalahan kita selama ini memang seakan-akan mencari judul itu yang sangat sulit. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan aja brainstorming permasalahan yang paling kecil, sebenarnya kan nggak mesti harus selalu inovasi seperti itu sih Pak. Jadi ya apa permasalahan di tempat kerja kita itu yang dibagusin cukup sebenarnya untuk penulisan dalam melaksanakan improvement seperti itu Pak Debbie. Mungkin ada trik-trik atau apa sehingga tidak menjadi beban bagi karyawan Pak. Beban dari karyawan, berarti karyawan merasa terbebani. Apa yang membuat mereka malas Pak? Boleh saya tanya? Iya, ya itu memang kadang-kadang karena kita memang seperti itu tadi Pak, kita memang sekarang masih mewajibkan bahwa setiap, kalau di kita itu setiap divisi atau setiap departemen itu harus setiap semester itu harus ada 1 judul, jadi akan dipersiapkan setiap semester seperti itu. Jadi dalam penulisan atau dalam seperti ini kadang-kadang mungkin masih merasa beban karena rutinitas di lapangan itu kan sudah rutinitas seperti itu. Jadi sedangkan QCC atau SSC ini kadang-kadang kan kita lakukan di luar jam kerja sih Pak, karena di dalam jam kerja kan agak susah ya. Nah, jadi ya kadang-kadang karyawan ini merasa terbebani Pak, sudah ada kerja rutinitas, harus lagi ada improvement di luar jam kerja seperti itu. Baik Pak, saya nggak setuju kalau ditargetin pakai sekian-sekian. Harusnya menjadi DNA, Fishbone itu menjadi keseharian. Teman-teman sekalian ingat CI tujuannya bukan untuk lomba, tujuannya bukan untuk goal sana, goal sini, bukan untuk presentase, bukan dituliskan di PowerPoint, tapi dituliskan ke dalam hasil-hasil pencapaian KPI. Jadi, tujuan utama dari sebuah continuous improvement, saya tulis di sini, pasti semuanya punya KPI. Apalagi estate manager atau kepala pabrik atau PKS gitu. KPI ini ada macam-macam kan, ada aspek finance, ada customer, ada internal business process, kemudian ada learning and growth. Ini kan pakai namanya balance scorecard. Ya. Kalau saya tarik garis tengah di sini, yang ini adalah lagging indikator, ini leading indikator. Lagging nggak usah dipikirin karena nggak bisa dikendalikan. Karena lagging adalah hasil dari suatu proses. Berarti kita harus fokus kepada 2 hal ini. Internal business process sama learning and growth. Pada saat untuk mencapai internal proses, ini kan KPI-nya banyak. KPI-nya misalkan contoh di kebun, apa Pak misalnya kalau di kebun, estate manager kebun, KPI-nya apa misalkan? Apa Pak Aman? Estate manager kebun, contohnya KPI operasionalnya apa Pak Aman? Pupuk 100%. Pupuk 100%. 100%. Oke. Kalau pupuk 100% ini biasanya pencapaiannya berapa Pak? Umumnya atau seperti apa Coach? Ya umumnya pencapaiannya berapa? 80 sampai 90 Coach. Rata-rata di situ. Taruhlah bisa ke 80. 80 ke 100 ada gap ini Pak Aman? Ada. Oke, berarti ini akan ada pertanyaan. Apakah penyebabnya 80 ini diketahui? Kalau diketahui Pak biasanya. Diketahui ya sudah.
Kalau misalkan tidak diketahui, maka kita perlu ada tim meeting, kemudian kita menganalisa why analysis. Nah, jadi QCC bukan QC ya, CI itu adalah tujuannya untuk mencapai KPI. Iya dong, saya punya 5 KPI, berarti saya punya 5 CI. Nah, untuk mencapai KPI saya, maka saya butuh meeting rutin. Meeting rutin. Kalau ada masalah, kita analisa berbagai kita analisa berbagai penyebab kan, berbagai penyebabnya. Penyebabnya itu bisa dari faktor. Kalau di PKS main mesin material, kalau di servis pasti lain-lain. Jadi Pak Sebayang, CI itu harusnya bukan menjadi beban. Karena Pak, yuk kita capek. Bisa jadi begini, manajer estate itu punya KPI, asisten punya KPI, mandor nggak punya KPI. Modar wis. Sering coach. Saya khawatirnya itu Pak Aman, KPI tidak ditranslate sampai ke Krani. Kesalahan besar lagi, KPI itu hanya sebagai copy paste. Manajer punya KPI ini di copy paste ke bawah. Saya khawatirnya itu. Bukan sebagai konsep sebab dan akibat. Yes. Ya. Gitu aja. Saya khawatir. Kalau misalkan KPI itu nggak ada sampai Krani, gimana kita menganalisa proses kita baik atau tidak, Pak Aman? Jadi CI adalah kendaraan untuk mencapai KPI. Bukan ditargetkan berapa judul, berapa proyek. Bukan begitu. Bapak punya KPI 5 proyek ini. Betul Pak Aman? Pak Sebayang, sepakat kan? Sepakat ya? Sepakat. KPI biasanya setiap tahun naik. KPI biasanya setiap tahun naik. Kalau setiap naik berarti butuh analisa lebih tajam lagi. Tidak, pasti gitu. Terima kasih Pak Sebayang. Semoga menjawab. Oke. Memang real sekali coach. Biasanya kalau untuk KPI tidak sampai Krani, hanya sampai asisten. Kenapa Pak? Kenapa kira-kira? KPI Krani kan KPI activity kan? Harusnya seperti itu. Tapi banyak perusahaan itu mereka hanya membuat, beberapa perusahaan yang sudah saya jalani, mereka hanya membuat KPI hanya level staff. Dalam tanda kutip tujuannya pembuatan KPI kan back-nya tuh ke bonus dan sebagainya. Oh, KPI itu bukan untuk bonus. Bonus itu adalah hasil kebijakan perusahaan kan Pak Aman. Bukan wajib loh ya bonus kan? Iya Pak. Ya. Biasanya Nah, kalau kita bikin itu hitung-hitungannya dari situ soalnya coach. Nah iya gitu. Makanya harusnya adalah KPI harus bisa menerjemahkan voice of process. Kan kita tahu bahwa KPI itu berangkat dari voice of customer. Voice customer kita juga punya voice of business. Voice of business kita punya voice of process. Voice of process kita punya voice of employee. Kalau employee ada bilang saya bisa menjalankan proses dan baik jika saya diberikan alat yang tepat, ilmu yang tepat. Kalau misalkan proses akan bicara adalah saya parameter-parameter yang parameter proses, apakah dia parameter harian, parameter misalkan ada kalau di pabrik parameter per menit, mungkin parameter mingguan, itu adalah voice of process. Voice of process itu adalah disebut juga dengan bahasa lain namanya critical to process. Critical to process itu adalah hal-hal kritis yang harus diamati seketat mungkin. Gitu Pak Aman, semoga KPI bisa diturunkan sampai ke level eksekutor. Baik coach, terima kasih. Oke, yang lain? Jelas ya sepertinya, karena udah jam 1.13 dan ada dari waktu Indonesia Timur juga. Ya. Mungkin rekan-rekan planters yang terakhir ya, pada Pak Fajar Nugroho. Silakan Pak.
Baik, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Iya, Pak Fajar, silakan. Pertanyaannya saya sederhana, Pak. Bagaimana menurut Bapak penerapan IoT di sektor perkebunan, Pak? Jika yang disampaikan bahwasanya sampai dengan hari ini masih menggunakan hierarki serta pengelolaan kebun dengan misalnya, Pak, kita tahu yang Bapak sampaikan tadi bahwa 1/1000% itu SDM-nya masih dalam proses pembelajaran gitu, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Mohon izin dari mana Pak Fajar? Maaf Pak, saya dari timnya Pak Andika dari KPN Penetasan Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya. Halo Pak Aman. Siap, Coach. Baik. Teman-teman sekalian, Pak Fajar, teknologi juga berkembang, bukannya IoT kan. Seperti di perusahaan-perusahaan sekarang sudah pakai UAV, sudah pakai teknologi-teknologi digital gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah karena kita kalau culture itu kan kita kan command control gitu ya, command control. Jadi IoT-nya adalah kita melakukan standarisasi secara jelas, kemudian mengurangi peran manusia sekecil mungkin, karena di kebun itu kan rata-rata manual ya Pak Aman ya. Banyak faktor manusia yang sangat signifikan berkontribusi. Intinya adalah perbaikan SDM harus terus-menerus, dan kita tahu bahwa tidak sedikit perusahaan-perusahaan juga kan Pak Aman melakukan mekanisasi, otomatisasi, sekarang sudah mengurangi. Dulunya mungkin berapa rasio sekarang Pak Aman tenaga kerja secara baik? 1,4 per hektar? 1,4 HK per hektar? Oh, untuk biasanya 0,06 Coach untuk perawatan. Oh sorry, 0,06 ya. Untuk itu sudah panen, termasuk panen? Belum, kalau panen ada sendiri lagi 0,04 biasanya. 0,64. Nah, itu akan sekecil mungkin. Tapi yang jawaban saya Pak Fajar, budaya itu tadi ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran ya. Bisa di mute Pak Bangun. Kalau bis. Oke, Coach. Nah. Kalau bis. Di mute dari sana nggak bisa? Nggak bisa, Coach. Aku ke error. Intinya adalah kalau di dalam budaya itu ada perusahaan yang sudah bagus, modern sawitnya, ada yang masih. Ya Pak Lubis. Dari situ nggak bisa Coach. Yang bisa mute hostnya. Sudah Pak. Oke. Mohon maaf di mute terbuka terus, saya remove ya Pak. Boleh ya? Lanjut. Oke, thank you. Jadi kembali Pak Fajar, untuk change management diperlukan. Baik. Transformasi juga tidak bisa berhenti, maka dibutuhkan sistem yang bisa menyesuaikan dengan budaya yang tepat. Kalau kita merubah budaya secara drastis, biasanya yang drastis itu akan banyak yang terluka, tanda kutipnya ya. Jadi merubah budaya juga butuh waktu. Kalau kita pengen budaya sawit dirubah misalkan ke arah market misalkan, ke arah market, maka kita perlu waktu. Dan kalau misalkan yang terjadi adalah begini, perusahaan dia punya upstream downstream. Upstream itu adalah industri hulu. Industri hulu kebanyakan budayanya hierarki. Kalau downstream
budayanya nggak hierarki, teman-teman sekalian. Downstream itu sudah B2C. Kalau B2C biasanya adalah fokus kepada budaya market, innovation, improvement, creativity, berubah setiap hari, bahkan SOP aja tiap bulan berubah Pak Aman. Thank you Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Malam Pak. Jadi dari yang hal terkecil saja ya, kalau misalnya tadi merubah budaya cara membawa dodo saja itu butuh waktu Pak. Dari melintang menuju sampai lurus itu butuh waktu. Bisa lebih dari 3 bulan itu harus diawasin terus. Iya. Ya udah. Ya wes, sudah jam 9.19 Pak Aman. Oke Coach, mohon izin kita foto dulu bisa Coach? Ya. Aku kangen sama BGA. BGA sekarang sudah berapa hektar ya Pak Aman? Wah, udah gede Coach. Orang organisasinya udah hampir 200 Coach. Woi, Pak Mubarak Ahmad di sana. Sekarang udah jadi CEO. Woi, sudah CEO dia. Keren. Itu gedung belakang udah dibeli tuh. Udah dibeli. Udah. Apalagi saya di BGA, teman-teman saya di BGA waktu bersama Pak Aman, saya 2000 tahun berapa kita Pak Aman bersama? 2011 bersama Pak Aman kurang lebih 2,5 tahun. Saya sebagai departemen head atau bahasa Indonesianya disebut kadep untuk continuous improvement. Gitu ya. Jadi saya sudah meninggalkan sawit sudah 10 tahun Pak Aman. Tapi masih ingat lah kan? Masih ingat itu dodos, piringan, pasar hitam, masih ingat lah ya. Siap kok. Oke, rekan-rekan semua mohon untuk dibuka dulu kameranya. Kita siapkan pose terbaik Anda. Yang ingin mukanya sudah ngantuk coba dilakukan dulu biar senyumnya terlihat. Yuk silakan. 1, 2, 3. Oke, satu lagi ya, ada 2 halaman sebentar. Bentar, satu lagi. 1, 2, 3. Ya, Pak Aman. Siap, Coach. Saya kirimkan modul saya ini untuk baca-baca yang tadi ya. Yang tadi sebentar. Saya kirimkan di ini ya, di mana di menu chat Zoom atau di WA-nya Bapak? Di WA aja, Coach. Nanti diakomodir aja, Coach. Oh. Oke, ya udah. Ya wis, itu aja nanti dikirimkan. Siap. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih atas waktunya dan thank you. mari kita ucapkan sama-sama terima kasih Coach Bambi. Thank you banyak. Terima kasih Coach. Sama-sama. Terima kasih Coach, terima kasih Pak Aman. Nggak kebuka ininya. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach. Terima kasih Coach, terima kasih Pak Aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.